Halo guys, hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol santai di siang hari bersama teman aku yang sudah aku kenal selama 6 tahun. Siapakah beliau? Dan inilah dia, Sarah. Hai, aku Sarah, temennya Aul. Kita akan berbincang santai ya ala-ala podcast gitu. Dan ini juga untuk kebutuhan tugas dari psikologi komunikasi, di mana materinya tentang manajemen hubungan antar persona. Dan aku memilih untuk ngobrol bareng Sarah karena aku rasa bakalan banyak obrolan yang bisa dibahas. Let's go. Pertanyaan yang pembahasan pertama, kita tuh kapan sih kenalnya? Jadi, kita tuh kenalnya dari kelas 1 SMP. Kita tuh 1 SMP. Terus kenalnya pun kayak ya udah Aul, aku tahu Aul tahu aku, tapi kita tuh nggak teman sampai teman dekat seintens itu untuk ngobrol karena kita juga jarak tempat duduk jauh, terus beda circle gitu kayak gitu. Ya, jadi emang dari SMP tuh udah kenal, cuman ya kita kurang interaksi aja gitu, jarang interaksinya. Paling kalau misalnya adalah beberapa momen interaksi, bahkan pas SMP tuh kita nggak punya foto bareng nggak punya foto bareng ya. Iya. Tapi ya nanti kita cerita lagi. Oke, kita bisa deket karena apa? Kita deket itu karena jadi gini, aku ceritain dulu dari SMP ya. Dari SMP kan kita 3 tahun bareng nih, tapi kita bener-bener kayak nggak sedekat ini gitu loh, nggak sedekat sekarang. Lanjut ke SMA kelas 1 kita sekelas lagi, sekelas. Terus abis itu ya udah kita nggak deket juga di situ. Terus lanjut ke kelas 2. Pas kelas 2 itu karena di rolling, terus kebetulan aku sama Aul kan karena sekelas, terus sekelas lagi kelas 2. Terus abis itu aku ngechat Aul, apa kamu ngechat aku sih Ul? Lupa lagi, pokoknya kita chatan lah gitu. Nanya kamu duduknya sama siapa gitu. Terus kayaknya aku deh yang jawab. Terus aku bilang nggak tahu sih. Terus aku juga kan nggak expect kalau seorang Aulia ini mau duduk sama aku kan. Aul belum pernah tahu kan ini cerita ini. Jadi aku ceritain di sini sekarang. Jadi kayaknya Aul nggak akan mau duduk sama aku gitu kan. Ternyata Aul ngechat aku buat duduk bareng. Terus akhirnya karena aku juga kayak seneng gitu, akhirnya bisa deket nih sama Aul setelah 4 tahun ya, nggak deket, cuman temen sekelas doang gitu. Terus oke, nih pertanyaan yang agak deg-degan ya. Gimana sih first impression kamu ke aku? Ya aku juga first impression kamu ke aku ke kamu. Ya, jadi first impressionnya Aul itu orangnya sangat amat ambisius banget. Terus kayak perfect lah, kayak tahu nggak sih, dari segala hal apapun yang dia lakukan tuh bener-bener tertata rapi. Terus abis itu Aul tuh orangnya nggak banyak omong, kayak dia tuh tenang gitu. Kayak gitu. 3 ya. Kalau aku first impression ke Sarah, jujur awalnya itu karena kita belum deket ya, jadi aku kira Sarah itu jutek gitu. Tapi pas awal juga aku ngerasa Sarah itu orangnya setengah terbuka setengah tertutup. Gimana ya jelasin? Gimana ya, setengah terbuka setengah tertutup. Dia tuh friendly tapi yang nggak friendly abis gitu loh, paham kan? Ya gitu. Terus dari first impression kita, ada nggak sih yang beda gitu antara pas kita baru kenal atau first impression kita sama sekarang nih kita udah kenal gitu? Oh ya, ada. Nih kan aku taunya Aul tuh kayak pendiam ya. Ternyata setelah kenal lebih dekat, menjadi sahabat sedekat nadi. Ternyata Aul nggak sependiam itu. Terus ternyata Aul juga nih salah satu ya. Ternyata Aul tuh kira orangnya kayak selalu ingat segala hal. Tapi dia juga kadang sering lupa dan serius. Terus
Udah sih itu doang. Iya itu. Kalau sebenarnya bukan kadang-kadang lupa sih, sering lupa sih. Ya kan? Ya, benar. Ternyata Sarah itu orangnya sangat lemah lembut, sangat berhati. Apa namanya? Jadi dia tuh nggak, misalnya nih ada sesuatu hal, dia tuh nggak langsung ngejudge gitu. Jadi dia sangat perhatian, terus dia juga sangat paling pengertian lah pokoknya gitu. Terus apa namanya, orangnya ternyata ya gitu lemah lembut gitu ternyata. Tapi ada sisinya kayak gitu. Tapi kadang ya nggak gitu juga. Pokoknya dia sangat rendah hati gitu, dan apa ya, dalam berteman juga nggak pernah kayak sombong atau kadang julid gitu, nggak. Nah, menurut Sarah, kenapa sih walaupun kayak kepribadian kita tuh kontras, tapi kita tuh masih bisa langgeng gitu berteman sampai sekarang? Karena komunikasi kita yang lancar, walaupun nggak gimana ya, lancarnya juga bisa dibilang nggak lancar-lancar banget, tapi kita tuh masih kayak adalah komunikasi, kayak misalnya ya nge-reply story, terus Aul kan kalau mau pulang pasti ngabarin aku kan buat ngajak main kayak gitu. Ya sih, kayak jadi komunikasi kita tuh belum terputus ya, masih berkomunikasi. Terus kayak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kita kan belajar gitu kan untuk saling mengenal gimana pribadiannya, sikapnya, dan harus apa sih kita gitu. Jadi menurut aku walaupun ada beberapa kepribadian kita yang berbeda, tapi ada juga beberapa kepribadian yang match, dan dari kepribadian kita yang apa yang cocok itu ya kita kembangkan gitu lah kan di pertemanan kita gitu. Terus pernah nggak sih kita tuh punya konflik atau kayak permasalahan kecil gitu? Namanya juga pertemanan ya, pasti ada lah konflik kecil-kecilannya. Kayak contohnya ya, ini aku ceritain aja ya. Jadi pernah aku tuh sama Aul lagi nonton futsal, itu kelas meeting akhir kelas 12. Itu Aul tuh lapar, terus Aul ngajakin aku buat ke kantin beli mie ayam. Tapi karena aku gak mau, karena aku tuh maunya belinya kayak misalkan batagor, somai, telur gulung, papeda, kayak gitu. Yang ringan-ringan ya? Iya, yang ringan-ringan. Terus kita akhirnya menunda lah untuk ke kantin, karena makanan yang Aul mau itu mie ayam ada di kantin, yang aku mau ada di luar sekolah. Terus habis itu satu teman aku ini dia minta anterin aku ke kantin buat beli mie ayam. Terus aku minta tolong, kita pokoknya jauh ya jaraknya. Iya. Terus aku minta tolong teman aku yang satunya lagi nih, ada manggilin Aul buat ngajakin ke kantin mau beli mie ayam gitu pokoknya. Terus habis itu aku tungguin tuh, emang agak lama sih, kayak misalkan sekitar 2 menit lah gitu. Terus pas aku panggil teman aku itu, aku tanya, Aul mau nggak gitu ke kantin, kalau nggak salah aku bilangnya gitu deh. Terus teman aku kayaknya bilangnya nggak mau atau apa gitu, tapi aku juga sempat lihat Aul tuh nengok, tapi kayaknya Aul udah bete deh kayak sama aku. Terus habis itu aku ke kantin lah buat Beli teman aku. Iya. Terus habis itu pas di kantin ternyata adanya mie ayam doang. Akhirnya aku cuman beli mie ayam sama teman aku nih, tanpa ada Aul, karena Aul masih nonton yang kelas meeting. Terus pas di kelas semuanya udah pada selesai, tiba-tiba yang di lapangan masuk ke kelas dan aku lagi makan mie ayam di situ. Tiba-tiba Aul masuk ke kelas. Sarah, katanya kamu makan mie ayam. Terus aku kayak, Aul di kantin cuma ada mie ayam doang. Terus abis itu datanglah hujan nih. Terus akhirnya Aul nggak bisa ke kantin karena hujan. Terus Aul duduk di meja, bukan duduk di meja, maksudnya duduknya di bangku kan. Duduklah dia dengan aku yang makan mie ayam. Terus habis itu
aku kan gak enak kan, kayak ih gimana ya kataku gitu. Udahlah aku tawarin Aul, mau mie ayam enggak, kataku gitu, ayo kita makan bareng katakan. Terus kalau nggak salah aku juga pernah lagi aku nyeletuk kayak agak kenyang sih aku gitu ya nggak sih, aku agak lupa. Terus habis itu Aul tetap nggak mau karena kan udah bad mood, bete. wajar lah ya, emang aku juga kalau jadi Aul bad mood sih. Terus habis itu aku bingung, ya udahlah aku habisin aja, keburu lekoh kan, gak enak mie ayam lekoh. Terus akhirnya udah berlalu, kita baikan dengan sendirinya karena kan kita nggak harus marah-marah terus kan, kayak kita bete-bete terus sama teman kita gitu, kita pasti reda lah ya gitu. Ada kalanya kita emang butuh banget lagi berkomunikasi sama teman kita gitu kan. Terus emang waktu itu dia makan nggak enak, kayak nggak enakan gitu sama aku gitu ya, jadi ya nggak apa-apa. Terus kalau dari aku sih ya, yang aku rasa itu salah satu konflik di pertemanan kita. Jadi Sarah itu pas SMA orangnya sangat sibuk banget ya. Sibuk apa? Dia sibuk kegiatan paskib gitu kan. Nah dari situ walaupun kita masih berkomunikasi tapi kayak agak-agak jarang gitu kan, karena emang sibuk gitu Sarahnya. Terus terus timbullah kayak dari akunya emang sifat jelek sih sebenarnya, kayak kecemburuan dalam pertemanan gitu. Jadi kayak otomatis Sarah berkegiatan paskib itu dia bakalan lebih sering main, ngobrol sama anak-anak paskib, dia gengnya di paskib gitu. Tapi lama-lama ya aku sadar ya emang itu udah hakikatnya gimana ya orang namanya berkegiatan gitu kan, kita nggak bisa maksa atau kita nggak bisa membatasi gitu kan, itu kan yang namanya toksik ya. Jadi itu aku juga salah satu menjadi pembelajaran untuk lebih bersikap dewasa lagi. Itulah ya konflik. Sebenarnya bukan sifat buruk sih, wajar sih kayak gitu, karena emang aku di situ lebih intens main sama temen-temen satu organisasi aku. Kalau sama untuk kayak jarang, bisa dibilang jarang ya boleh ya jarang, karena aku juga nyadar kok kayak iya sih main Aul jarang gitu. Aku juga nggak enak hati. Kita tuh kalau misalkan ngelakuin kesalahan, kita juga ngerasa kita nggak enak hati gitu loh, nyadar, kita tuh sama-sama sadar. Oke, kita di pertanyaan terakhir nih, setelah kita bahas tentang konflik-konflik, terus pasti yang namanya pertemanan tuh gak ada yang semulus jalan tol ya. Jadi kita juga bahas tuh konflik yang pernah ada di pertemanan kita. Next, pertanyaan terakhir nih guys, pertanyaan terakhir. Nah dari konflik-konflik atau permasalahan kecil tersebut, nah menurut Sarah dampak apa yang diberikan dari konflik tersebut di dalam pertemanan kita gitu. Mungkin ada yang berubah atau mungkin kita bisa lebih belajar lagi gitu. Jadi karena adanya konflik kecil itu, kita tuh makin bisa belajar, makin bisa ngerti, karena kayak Aul nih nggak suka kalau kayak gini, jadinya kita berusaha lah belajar buat lebih baik, karena mungkin Aul juga berusaha buat jadi teman yang baik buat aku juga berusaha buat jadi teman yang baik buat Aul. Terus kita juga makin belajar buat mikir lebih lebih dewasa gitu loh pemikiran kita. Kayaknya kalau misalkan aku kayak gini nanti Aul malah marah deh, atau Aul nggak suka gitu, bete nanti gitu. Terus jadinya aku juga nggak akan melakukan hal yang bikin kita tuh ada konflik kecil kayak gitu. Ya, sepemahaman banget sama Sarah. Aku juga ngerasa dari adanya beberapa konflik, ya walaupun itu konfliknya dirasa kecil ataupun ada juga yang besar gitu kan, tapi itu tuh jadi bahan kita ya, wadah kita tuh buat makin mengenal gitu, kayak jadi bisa jadi refleksi kan buat kita semua gitu. Habis itu nih terakhir banget, adakah pesan untuk persahabatan kita ke depannya? Pesan dan kesan pastinya yang pertama, kita itu
harus selalu komunikasi dan selalu menjadi sahabat sedekat nadi, walaupun kita mungkin bisa dibilang jarang ketemu, sesempitin lah buat main gitu, biar selalu menjadi bestie. Yap. Terus apa ya? Ya semoga kedepannya kita nggak akan ada konflik ya. Konflik kecil kan kita udah nggak sering itu buat ketemu. Pasti kita juga nggak akan ada sih konflik kecil gitu. Kalau dari aku harapannya untuk persahabatan kita itu apa ya? Harapannya kita bisa selalu saling memahami, walaupun sekarang misalnya aku lagi di kota lain gitu, tapi kita bisa masih menjalin komunikasi karena ya apa ya, faktor dari suatu hubungan ya, apapun hubungannya gitu kan, termasuk persahabatan itu ya, faktor pentingnya adalah komunikasi. Ketika kita udah putus komunikasi ya udah lost kontak di situ. Jadi emang sekecil apapun, kayak misalnya kayak aku mau pulang ya aku ngabarin gitu, itu suatu apa ya, hal yang bisa mempertahankan suatu pertemanan gitu. Dan harapan aku buat persahabatan kita, semoga kita menjadi sahabat til jannah. Amin. Terus apa ya, wishlist kita juga ya, bisa tercapai kayak gimana, Sar? Jalan-jalan jauh dimanapun, semoga wishlist kita tercapai juga. Amin. Semoga segala aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, jadi itu adalah sesi terakhir kita. Kita sudah panjang banget bahas, mulai dari gimana cara kita berkenalan atau permasalahan saat persahabatan, gimana sifat-sifat kita, dan bagaimana cara kita mereaksi di dalam pertemanan tersebut. Seru banget gak sih, Sar? Seru banget Ya, karena dengan tugas ini justru kita bisa ngobrol dengan santai dan apa ya, ngobrol-ngobrol hangat lah. Iya, mengingat apa ya, kemarin ya, nostalgia kemarin. SMA. Kayak udah lama banget ya. Padahal baru. Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita. Tahun banget gitu. Kayak tahun kemarin. Iya ya. Kayak ya, pokoknya kita nginget-nginget masa-masa kita lagi sering ketemunya gitu kan. Jadi seru banget, dan terima kasih buat kalian yang sudah tonton kita terus sudah mendengarkan cerita kita juga. Semoga ini menjadi suatu pelajaran ya bagi kita semua, bagi kalian dalam dunia persahabatan. Yeay, bye bye. Thank you so much.